Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa SMK Lihwania, ini panduan pelaksanaan penilaian tengah semester yang akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 21 September sampai 28 September 2020. Nah, karena kita PTS-nya secara online, maka terlebih dahulu yang harus kalian lakukan adalah pastikan handphone kalian penuh baterainya, kemudian terisi dengan kuota. Masuk ke browser, bisa Chrome dan lain sebagainya, kemudian kalian ketikkan website smkalihwania.sch.id, klik, kemudian kalian akan dibawa ke halaman beranda SMK Lihwania, ya, website SMK Lihwania. Nah, di sini ada, di samping beranda itu ada menu ujian online, kalian klik. Nah, di bawahnya terdapat beberapa submenu. Nah, sebelum kalian mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester setiap harinya, ya, kalian harus isi absen terlebih dahulu. Nah, klik absensi PTS ganjil 2020. Nah, di sini kalian masuk sesuai dengan kelasnya, kelas 10, 11, 12. Saya contohkan, saya masuk untuk mengabsen di kelas 10. Klik, nah, kalian akan dibawa ke halaman absensi kelas 10. Ya, kalau yang kelas 11, kelas 11, kelas 12 ya kelas 12. Nah, ini saya contohkan kelas 10. Nah, di sini kalian baca dulu perintahnya. Sebelum mengikuti kegiatan penilaian tengah semester, silahkan isi absensi kehadiran terlebih dahulu dengan mengklik absen di bawah ini sesuai dengan hari dan tanggal ujian. Nah, ya, kalau hari Senin ya absennya di hari Senin, di Selasa ya absennya di hari Selasa. Kalian klik saja, saya contohkan esok hari yaitu hari Senin tanggal 21 September, klik absen. Nah, kalian akan dibawa ke halaman absensi online PTS ganjil 2020. Ya, silakan isi daftar kehadiran PTS ganjil di bawah ini. Kalian tuliskan nama kalian di sini. Saya contohkan, ya, Alwiansah, kelas 10 AK 1. Kemudian mata ujiannya apa? Kalian lihat di jadwal mata ujian penilaian tengah semester. Nah, besok itu di jam pertama bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Kemudian tanggal ujian berapa? Tanggal ujian 21 September 2020. Ya. Kemudian waktu ujian pukul 08.30 karena di jam pertama ya. Nanti kalian isi sesuai dengan jamnya. Jam 8.00 waktu mulainya, waktu selesainya, karena ini setiap mapel 90 menit ya. Nah, berarti selesai di 09.30. Kemudian terakhir kalian upload foto kegiatan PTS kalian. Nah, ini upload ini kalian di absensi yang kedua saja, ya. Kalian foto lagi melaksanakan kegiatan PTS. Kalian pilih, klik tambah file. Nah, pilih dari perangkat Anda. Nah, kalian foto dulu ya. Lagi melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester di rumah. Nah,
cari di kamera biasanya ya, DCIM ya, kamera. Nah, pilih fotonya, kalian foto dulu. Nah, saya umpama pilih foto yang ini. Nah, ini lagi mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester di atas pohon ya, karena mungkin di rumahnya tidak ada sinyal. Kalian pilih ini, foto unik juga kayaknya ya. Pilih itu, kemudian upload file. Nah, setelah kalian mengupload foto kegiatan kalian, kirim. Nah, file sudah terkirim ya. Nah, artinya kalian sudah mengabsen di mata ujian bahasa Indonesia. Kemudian kalian kembali lagi ke website SMK Al-Ihwaniyah. Masuk lagi ke menu ujian, kemudian langsung masuk ke PTS Ganjil 2020, klik gitu. Nah, kalian akan dibawa ke halaman ini ya. Nah, ini jadwal PTS-nya. Kemudian kalian geser terus sampai bawah, kalian bisa perbesar juga. Nah, di sini di paling bawah ya, jadwal, ada perintah untuk mengikuti penilaian tengah semester PTS Ganjil ya, silahkan klik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kalian klik dan akan dibawa ke halaman ujian online SMK Al-Ihwaniyah. Kalian masukkan user dan password yang telah diberikan oleh sekolah. User dan password bukan user yang simulasi, bukan, tetapi user dan password yang tertera di kartu ujian penilaian tengah semester. Saya contohkan di sini kelas 10 ya, tadi Alwiansyah, dia kodenya 2021 10 11. Kemudian kalian masukkan sandinya. Nah, setelah kalian masukkan sandi, kemudian login. Nah, di sini kalian akan dibawa ke halaman informasi. Selamat datang Alwiansyah. Ya. Nah, di sini nanti akan muncul soal daftar tesnya. Nah, daftar tesnya tentunya sesuai dengan jadwal. Nah, jam pertama itu bahasa Indonesia, kalian klik kerjakan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan muncul konfirmasi data tes ya, nama peserta, tes, waktu, poin dan seterusnya ya. Nah, ini nama peserta, pastikan itu nama kalian. Tadi saya menggunakan akun Alwiansyah ya. Alwiansyah tes bahasa Indonesia kelas 10 ya. Kemudian kalian waktunya 90 menit, pastikan di sini waktu benar ya. Kalau ada waktunya umpama 30 menit, 60 menit, kalian bisa konfirmasi ke admin atau wali kelas kalian. Kemudian kalian masukkan tokennya ya. Nah, ini contoh saja. Nah, untuk token ya, setiap harinya itu pasti berubah, tidak sama ya. Waktu token atau token ini berfungsi waktunya hanya 30 menit. Artinya kalian kalau masuk lewat dari jam 8.31 menit, umpama 30 menit, maka dapat dipastikan kalian sudah tidak bisa menggunakan token tersebut. Waktunya hanya 30 menit ya. Setelah kalian masukkan token, kerjakan. Di sini kalian akan dibawa ke halaman soal
ya, akan dibawa ke halaman soal. Soal ini nanti saya share aja jumlah butir soalnya ada berapa tiap mata pelajaran, rata-rata 30 dan 25 ya, rata-rata 30 dan 25 karena ini contoh ya. Nanti di sini daftar soal di bawah nih ya, daftar soal 30 soal atau 25 soal, karena ini contoh saya buat 10 soal saja ya. Saya jawab untuk soal bahasa Indonesia yang pertama ya, umpama jawabannya D ya, tersimpan. Kemudian soal selanjutnya saya asal saja biar cepat ya. Fakta selanjutnya soal yang ketiga ya, pengamatan soal yang keempat ya, peristiwa. Kemudian soal yang kelima ya, jawabannya umpama global atau menyeluruh ya. Kemudian soal selanjutnya ini kalau ada kotak seperti ini, ini ya berarti ini soal esai. Kalian jawab, ketikan jawabannya di sini. Ini saya contohkan saja. Sebutkan urutan atau langkah dalam membuat karangan eksposisi. Ya, saya jawab asal saja ya. Pertama umpama menentukan tema ya. Kemudian yang kedua melihat data-data pendukung, ya. Yang ketiga membuat karangan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini contoh saja, dan seterusnya. Simpan ya. Kemudian soal yang selanjutnya, ini esai itu semuanya 5 ya. Jelaskan pengertian dari eksposisi analogi ya. Eksposisi analogi adalah pemain ya, cara memaparkan sesuatu ya, dengan menggunakan penyamaan ya, atau perbandingan. Ini umpama jawabannya simpan. Kemudian seterusnya soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan makna tersirat ya. Kalian jawab, makna tersirat adalah makna yang terkandung atau tersembunyi di dalamnya ya. Simpan. Kemudian jawab pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan makna tersirat. Itu udah ya, kalian simpan jawabannya, berhasil disimpan. Soal selanjutnya ya, sebutkan berbagai hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis teks laporan hasil observasi ya. Pak Ma jawabannya 1. Kelengkapan
keruntuhan penyajian, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalian simpan, ini contoh saja. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, kalian jawab umpama ya, harus mengandung harus mengandung fakta ya, kemudian bersifat objektif. Nah, ini banyak nih ya, kalian saya seterusnya ya, dan seterusnya, kemudian simpan. Nah, ini kalau sudah biru semua berarti soal sudah terjawab. Kalau soal sudah terjawab, kalian hentikan tes. Nah, kemudian di sini dibawa ke halaman konfirmasi, hentikan tes, nama tes bahasa Indonesia, keterangan, kalian baca di sini keterangan soal, 10 soal dijawab, 0 soal belum dijawab, berarti kalian sudah siap untuk dihentikan ya, artinya menghentikan tes ini. Centang dan klik tombol hentikan tes, klik ya, itu kemudian hentikan tes. Nah, selesai, kalian istirahat ya, nanti nunggu waktu mata ujian berikutnya. Setiap 1 jam, setiap 1 mata ujian kalian istirahat, kemudian nanti kalian masuk lagi. Kemudian ini kalian logout saja, nanti kalian masuk lagi. Semoga bisa dipahami ya, bagaimana caranya kalian mengikuti ujian online penilaian tengah semester di SMK Albania tahun pelajaran 2020-2021 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar kegiatan kita di esok hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.